Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Rudi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai sistem gerak manusia pada bagian yang pertama. Maka sekarang kita melanjutkan di bagian yang kedua. Sebelum memulai, seperti biasa, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing agar nantinya pembelajaran hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahaminya nantinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui berbagai jenis-jenis otot, dan diharapkan nantinya kalian bisa mengetahui fungsi otot, kemudian mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak, dan yang terakhir, kalian diharapkan nanti dapat mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Oke, materi nanti kita akan pelajari ada 4, yaitu ada fungsi otot, jenis-jenis otot, kelainan pada sistem gerak, dan yang keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Oke, kita akan awali dengan berpikir lebih dahulu ya. Jadi anak-anak coba perhatikan ini. Pernah nggak kalian mengalami kondisi kram? Saya rasa setiap dari kita sudah pernah mengalami kondisi kram. Tapi apa sih yang kemudian menyebabkan kram pada kaki itu terjadi? Biasanya terjadi ketika kita melakukan aktivitas yang cukup berat, seperti berenang, berlari, dan sebagainya. Betul ya? Nah, jadi kram ini pada dasarnya adalah kontraksi yang kuat atau mengencangnya otot secara berlebihan, sehingga menyebabkan rasa sakit yang munculnya biasanya tiba-tiba. Itulah yang disebut dengan kram. Kita lanjutkan kembali. Gerak pada manusia itu dimungkinkan karena ada dua hal. Sekali lagi, yang pertama karena adanya tulang, dan karena adanya otot. Kondisi kram yang tadi kita bahas, di mana otot kita sedang mengalami gangguan, menyebabkan akibatnya tulang atau rangka kita tidak dapat bergerak. Kenapa? Tulang dan rangka kita dapat bergerak karena adanya kontraksi dari otot. Ketika otot tidak dapat berkontraksi dengan baik dan lancar, maka kita juga tidak akan bisa bergerak. Makanya orang yang mengalami kram biasanya kesulitan untuk bergerak. Betul. Sekarang kita lanjutkan kembali. Oke, setelah tahu mengenai otot itu, tentang alat gerak aktif, selain itu otot juga berfungsi sebagai penopang tubuh, memberi bentuk pada tubuh, menghasilkan panas pada proses metabolisme, mempertahankan suhu tubuh, dan menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Ini adalah 6 fungsi utama dari otot yang harus kalian ketahui. Yang berikutnya, otot sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Kita akan perhatikan di sini, ini adalah otot polos. Di samping kiri bawah kalian bisa lihat ya, itu adalah ilustrasi dari otot polos kita, di mana otot polos itu meliputi organ dalam tubuh manusia. Contohnya seperti usus, pembuluh darah, hingga rahim. Ciri-cirinya hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Coba kalian perhatikan di gambar ya. Ya, ini adalah inti selnya. Bentuknya gelondong dengan kedua ujung meruncing. Bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Ciri khasnya otot polos ini, dia reaksinya lambat, tapi dia tidak mudah lelah. Yang ketiga, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus, termasuk otot involunter atau otot otonom. Artinya apa? Dia bergerak di bawah alam bawah sadar manusia. Yang kelima, tidak mempunyai garis melintang. Nah, karena dia bergerak di bawah alam bawah sadar kita, jadi otak kita tidak perlu memerintahkan secara langsung, maka organ-organ yang bekerja pada otot polos ini akan bekerja secara otomatis. Saya ambil contoh seperti ini misalnya. Ketika kita makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah hingga sedemikian rupa dan sampai di usus. Nah, di usus, dia sudah punya mekanisme sendiri yang langsung otomatis akan mengolah makanan itu, menghancurkan atau membuat makanan tersebut menjadi lebih kecil kembali, tanpa perlu kita perintah. Betul ya? Nah, itu yang disebut dengan otot polos bekerja di bawah alam bawah sadar, atau otot otonom.
Yang berikutnya ada otot lurik. Kalau otot lurik ini disebut juga otot rangka ya. Nah, letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Ciri-cirinya, inti selnya banyak, berada di bagian tepi-tepi ya. Bentuknya silindris seperti ini. Panjang, punya ribuan serabut yang membentuk serat-serat jaringan otot. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, rangka tubuh, termasuk otot volunteer, harus bekerja dengan kesadaran. Nah, di otot lurik ini berbeda dengan otot polos tadi yang dia bekerjanya di bawah alam bawah sadar. Otot lurik ini bekerjanya di bawah alam sadar. Jadi misalkan kalau kita ingin menggerakkan jari kita, ya, untuk menulis misalkan, itu kan berada di bawah alam bawah sadar kita. Otak kita memerintahkan tangan kita untuk menulis. Seperti itu. Berbeda dengan otot polos tadi ya. Berikutnya, mampu bekerja keras dan cepat. Tapi dia punya kelemahan, yaitu adalah dia mudah lelah. Berbeda dengan otot polos tadi. Berikutnya, ada otot jantung. Otot jantung ini juga disebut dengan otot istimewa karena hanya terletak pada satu organ tubuh manusia, yaitu adalah jantung. Ciri-ciri otot jantung itu satu, memiliki banyak sel dan terletak di tengah. Bentuknya memanjang silindris mirip seperti otot lurik tadi, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu seperti ini. Hanya terdapat pada jantung dan bekerja di luar kesadaran, involunteer atau otonom. Sama seperti halnya dengan otot polos ya, dia bekerja di bawah alam bawah sadar kita. Jadi jantung kita bergerak tanpa kita harus perintah. Yang berikutnya, kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang kelima, mempunyai garis melintang seperti ini. Nah, inilah 3 jenis otot yang harus kalian pahami. Inilah ketiga jenis otot yang harus kalian pahami dan kalian bisa pelajari. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai kelainan pada sistem gerak. Ada berbagai macam jenis kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ada rickettsia. Rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Alhasil apa? Orang yang mengalami rickettsia ini akan mengalami gangguan terhadap proses pengerasan tulangnya. Penyakit ini terjadi pada anak biasanya. Rickettsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Coba kita perhatikan di gambar ini. Ini adalah tulang kaki pada orang yang normal. Sedangkan ini adalah tulang kaki pada orang yang mengidap rickettsia. Jadi bisa kita lihat ya, tulang kakinya membengkok, membentuk huruf O seperti ini. Cara yang paling efektif untuk mencegah rickettsia ini adalah banyak mengkonsumsi vitamin D dan K, yang mana nanti akan membantu penyerapan kalsium dan fosfor, terutama bagi anak-anak ya. Berikutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kondisi saat kepadatan tulang menurun, biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah memasuki lanjut usia. Kondisi ini membuat tulang menjadi keropos dan rentan untuk retak. Untuk ilustrasinya bisa kalian lihat di samping kanan bawah. Jadi ini adalah tulang pada manusia yang sehat, sedangkan ini adalah kondisi seseorang yang mengalami osteoporosis, di mana bisa kita lihat di sini ya, kepadatan tulangnya ini menurun. Ya, mulai keropos seperti ini. Berikutnya ada lordosis. Kalau lordosis ini merupakan kelainan pada melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan. Contohnya bisa kalian lihat di ilustrasi berikut ini ya. Ini adalah tulang bagi orang yang normal, sedangkan ini adalah kondisi tulang belakang orang yang mengalami kondisi lordosis. Biasanya terjadi karena salah satunya kebiasaan duduk. Yang berikutnya ada kifosis. Kalau kita bisa lihat di sini ya, kifosis merupakan kelainan pada melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Ini contoh ilustrasi dari orang yang mengalami kifosis. Jadi seperti membungkuk seperti ini ya. Ini adalah kondisinya disebabkan salah satunya kebiasaan duduk. Cara mencegahnya sebenarnya sederhana. Lordosis, kifosis, dan skoliosis adalah dengan cara membiasakan duduk dengan sempurna ya. Dan yang terakhir ada skoliosis. Skoliosis ini membentuk tulang belakang ke arah samping. Ini pada orang normal ya, jadi seperti ini lurus, sedangkan pada orang yang mengalami skoliosis dia akan membengkok seperti ini.
Baik anak-anak, sampai di sini dulu pada dirasa pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai gerak pada benda. Terima kasih. Pada diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.